Yang ruang sudah waktunya makan malam. Juang yang kaget berkata, aku berusaha cuma memasuki kau takdir untuk sementara waktu. Kandang Basakar hari sudah berganti malam sekarang. Aku akan beristirahat dahulu. Setelah itu aku akan berfokus pada penggabungan prinsip-prinsip kau. Jika aku berhasil menggabungkannya, ini akan menjadi dasar bagiku untuk membuka versi miniatur Dao Agung di masa depan. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Jika aku berhasil melakukannya, namaku pasti akan menjadi terkenal. Dari luar kanvas segar, muridnya Yung berkata, Master, UR ada di sini untuk bertemu denganmu. Syukurannya MC yang kaget berkata, UR ingin bertemu denganku. Apakah ada masalah dengan pemulihan Givensolnya? UR apakah ada yang salah dengan Givensolmu? UR mengumal, tidak Master. Aku hanya menyampaikan kabar baik untukmu. Syukuran yang kaget berkata, kabar baik? Pasti Givensolnya milikmu sudah lengkap. UR mengumal, ya Master. Givensolnya milikku sekarang sudah lengkap, dan aku memiliki perasaan yang samar-samar bahwa aku akan menerobos. Siswan yang bangga pun berkata, bagus sekali. Master khawatir kamu akan terjebak dalam masalah lagi. Untungnya semua berjalan dengan baik, jadi Master di sini untuk mengucapkan selamat. UR pun menjawab, terima kasih Master. Siswan pun menyuruh Victor, sekarang setelah Givensolnya milikmu pulih, Master akan memberimu tugas, yaitu melaksanakan berbagai aspek dari rencana jimat Dao Surgawi. UR yang kaget bingung berkata kepada Siswan, rencana jimat Dao Surgawi? Ya, ini adalah jimat Dao Surgawi, dan isi dari rencana jimat Dao Surgawi ada di dalamnya, jadi pahamilah terlebih dahulu. UR berkata, ini adalah sebuah rencana yang sangat besar bersama sehingga bisa membuat dan menerapkan rencana yang rumit seperti ini. Siswan pun memalas. Sekarang kembalilah ke Black Moon Tower dan mulailah melaksanakan rencana jimat Dao Surgawi. Rencana ini juga dirancang untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di 9 sungai. UR pun memalas, ya Master, dan khawatir aku akan melaksanakan rencana dengan baik. Tuhan berkata, aku percaya pada kemampuanmu. Jika kamu tidak mengerti atau menghadapi sebuah masalah yang tidak bisa kamu tangani, kamu bisa menggunakan jimat komunikasi untuk menghubungi Master. UR pun memalas, baik Master. 1 tahun kemudian, Siswan berkata, selama setahun terakhir aku terus-menerus menyerap aura Dao ke dalam tubuh, serta memadukan dan memelihara prinsip-prinsip Dao milikku. Kultivasi telah berkembang dengan pesat dan aku telah merasakan ambang batas hingga kedua ranah Dao Realm. Kalian harus tahu bahwa sebelum ini pemahaman Yingkong sudah bersetengah langkah ke tingkat keempat ranah Dao Realm. Tidak heran jika Yingkong masih terjebak di tingkat ketiga ranah Dao Realm. Bahkan dengan cakram percepatan waktu yang merupakan hadiah dari Huanglong, ia masih membutuhkan waktu untuk menerobos ke tingkat keempat ranah Dao Realm. Kucing milik Sipon datang. Ada apa Kiki? Apa kamu lapar? Si kucing hanya mengeong, meong. Apakah mau kamu menerobos ke ranah Giving Realm? Meong. Sipon yang paham memberikan pil, yang dia berkata, baik-baik, makanlah pil spiritual ini. Kucingnya pun mengeong lagi. Enggang bersagar. Spirit Devouring Flower datang yang meminta Sikuan untuk mengizinkannya untuk memasuki alam rahasia Fengdu. Sikuan pun mengizinkannya dan berkata, baiklah, aku tahu kalau kamu menyukai energi spiritual bisa. Jadi aku akan mengizinkan pergi ke alam rahasia Fengdu untuk berkultivasi. Aku memperingatkanmu, kamu tidak bisa melahap ras hantu karena mereka adalah rakyat. Dan sadar, tiba-tiba UR memberikan informasi
dan berkata, "Master, kekuatan besar Zona Utara telah memutuskan untuk mengadakan kompetisi kuota di wilayah selatan dalam waktu 1 bulan. Banyak kultivator keliling yang terkenal sudah mulai menuju ke wilayah selatan." Oh, Wang pun menjawab, "Kompetisi untuk memperoleh kuota untuk masuk di zona penuh Asura lagi mulai lebih cepat dari jadwal. Kita tunggu episode selanjutnya." Chapter 159, Tuhan berkata, "Kecepatan pemulihan hukum langit dan bumi di wilayah selatan terus meningkat. Sudah waktunya bagi para pesaing dari semua sisi untuk melakukan debut mereka." Meskipun kultivator keliling Ranga Emperor Realm dapat berpartisipasi dalam kompetisi kuota besar di zona utara telah mendirikan pos pemeriksaan. Hanya dengan menerobos pos pemeriksaan ini, para kultivator keliling akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Reng Changhe juga sudah bersiap untuk dagang ke zona utara. Aku tidak tahu bagaimana kondisi para muridku saat ini, tapi aku berharap bahwa mereka akan memicu hadiah sistem selama kompetisi memperebutkan kuota. Di sebuah dataran luas di wilayah selatan, sebuah arena pertempuran sedang dipersiapkan. Tempat ini jauh dari daerah berpenduduk di wilayah selatan dan merupakan daerah terpencil. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan arena pertempuran secara alami adalah 3 sekte dan 3 kekaisaran dari wilayah selatan. Di belakang mereka ada rekan-rekan dari negara adidaya dari zona utara. Jalan ke wilayah selatan telah dibuka. Rintangan pertama yang dihadapi para kultivator keliling adalah melewati jalan menuju ke wilayah selatan. Di sebuah wilayah selatan, jika mereka bahkan tidak dapat mencapai wilayah selatan, lalu kualifikasi apa yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam kompetisi kuota? Berbagai kekuatan besar sedang dalam perjalanan menuju wilayah selatan, dan tentu saja kekuatan besar di wilayah selatan tidak membiarkan hal ini. Jadi mereka menempatkan para ahli di sepanjang jalan untuk menghentikan para kultivator keliling untuk masuk. Karena mereka telah mendirikan pos pemeriksaan, tentu saja ada aturan yang berlaku. Mereka yang berada di atas Ranga Emperor Realm tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Sebagai seorang kultivator keliling, penjaga di pos pun berkata kepada Kyoliang, "Sebagai seorang kultivator keliling, kau seharusnya memiliki kesadaran diri. Jika semua orang dapat berpartisipasi dalam acara akbar ini, anak muda, kau harus pergi. Orang tua ini tidak akan mempersulitmu." "Oh, enggak, kau masih yakin? Tidakkah kau tahu bahwa ada 12 kultivator keliling Ranga Emperor Realm yang telah mati di sini?" Kyoliang pun menjawab perkataannya, "Berapa umurmu? Seberapa kuat kamu?" Pria kebaya berkata, "Dengarkan baik-baik. Orang tua ini menerobos ke Ranga Emperor Realm dalam waktu 500 tahun. Jadi jatuhkan sejak saat itu, aku sekarang berada di ke-9 Ranga Emperor Realm dan menjadi seorang yang diberkati surga." Kyoliang pun menjawab perkataannya, "Hah? Kau butuh 500 tahun untuk menerobos ke Ranga Emperor Realm dan 3.000 tahun untuk menerobos tingkat 9 Ranga Emperor Realm. Kau tidak lebih hanyalah sampah." Pria itu pun menjawab dengan marah, "Kau mencari kematian." Dan itu pertarungan mereka. Setelah bertarung, pria tua itu kalah dan Kyoliang berkata, "Siapa lagi yang maju?" Kultivator yang tersisa pun yang serentak berkata, "Serang." Kyoliang pun menganggapnya dengan santai. "Jika kalian berhasil bertahan ketika menerima 3 serangan dariku, kalian bisa dianggap layak.
Dan pas tiba-tiba seorang Buddha berpakaian hijau dari belakang berkata kepada Xiao Liang, "Bagus sekali, jarang sekali aku melihat seorang ahli sepertimu di antara para kultivator keliling. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan lulus ujian ini." Kultivator yang ada di tempat pun dalam masa berkata, "Itu Xiao Ping dari keluarga Xiao, salah satu jenis terbaik dari keluarga Xiao. Aku khawatir kemajuan pihak lain akan berhenti di sini." Tidak hanya itu, Xiao Ping sangat kejam. Jika dia kalah, dia pasti mati. Belum tentu dia pasti memiliki seorang ahli yang mendukungnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki seorang ahli yang mendukungnya?